Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas G akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum benda. Anggota kelompok kami adalah Muhammad Akran Rafdian Syahputra, Nadia Anggreni, Hendy Johannes, Fradila Tantina, dan Sabrina Aisyah Raliasti. Pengertian dari benda. Benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Dalam arti sempit, benda adalah barang kepemilikan yang bisa dilihat dan dipakai oleh seseorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda adalah sesuatu yang dapat dijadikan hak milik, yang dapat menjadi objek hak milik, dapat berupa barang dan hak. Lalu menurut Prof. Sudiman, yang dimaksudkan dengan benda adalah semua barang yang berwujud dan hak terkecuali hak milik. Sedangkan hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur atas hak-hak benda. Lalu menurut Prof. Sri Sudewi menerangkan bahwa hukum benda mengatur dari pengertian benda itu sendiri, seperti pembedaan macam-macam benda, serta mengatur pembagian macam-macam hak benda. Terakhir, menurut Prof. Subekti, benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Dalam arti sempit, benda adalah barang yang hanya dapat dilihat saja. Prof. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa benda dalam arti yuridis merupakan sesuatu yang masuk ke dalam objek hukum. Hakikat benda memiliki arti yang berbeda dengan hukum kebendaan. Jika hakikat benda sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif itu sendiri, sedangkan hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak kebendaan itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum hukum benda. Yang pertama, aturannya merupakan hukum pemaksa. Kedua, dapat dipindahkan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Ketiga, haknya bersifat individualiyat, totaliyat, tak dapat dipisahkan serta prioritas, yang luasnya berbeda-beda untuk masing-masing hak kebendaan. Keempat, pencampuran. Kelima, publisiyat. Keenam, sifat perjanjiannya merupakan perjanjian zakilik. Lalu ada sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Lalu ada macam-macam hukum benda. Dalam undang-undang benda terbagi dalam beberapa macam golongan, yaitu A. Benda yang dapat diganti, B. Benda yang dapat diperdagangkan, C. Benda yang dapat dibagi, D. Benda yang bergerak. Menurut Profesor L.J. Van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas benda berwujud, yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, dan benda tidak berwujud, yakni hak-hak yang subjektif. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Menurut J.A.S. Meliala, benda dapat dibedakan. A. Benda berwujud dan tidak berwujud. B. Benda bergerak dan tidak bergerak. Dan C. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. D. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. E. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. F. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. G. Benda terdaftar dan tidak terdaftar. Lalu yang terakhir, benda atas nama dan tidak atas nama. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi, asas-asas umum dari hukum benda yaitu A. Merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. C. Asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. D. Asas totality. Menurut asas ini, kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. E. Asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-mindahkan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. F. Asas percampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Hak kebendaan, yaitu hak absolut atau mutlak atas sesuatu benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Profesor Subekti mengartikan, hak kebendaan sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hak kebendaan yang pertama yaitu hak absolut, meliputi hak kepribadian, hak dalam hubungan keluarga, dan hak kebendaan. Kemudian, untuk yang kedua adalah hak relatif, hak yang timbul karena hubungan perikatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak kebendaan. Pada dasarnya, ciri-ciri yang menonjol dari suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Yang kedua, hak kebendaan adalah hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang ketiga, mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dipindah tangankan. Kemudian yang keempat, mempunyai droit de préférence, yaitu hak yang didahulukan daripada hak lainnya. Kemudian yang terakhir, mempunyai cara pemindahan yang berlainan, kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. Selanjutnya ada klasifikasi hak kebendaan. Telah dijelaskan bahwa hak benda adalah hak melekat pada diri seseorang atau subjek hukum tertentu atas suatu benda tertentu yang bersifat absolut dan yang dapat dipertahankan oleh orang subjek hukum tersebut dari tangan siapapun juga. Klasifikasi hak kebendaan ada dua, yaitu yang pertama ada hak kebendaan yang memberi wewenang untuk menikmati benda milik sendiri ataupun milik orang lain. Yang kedua ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Macam-macam hak kebendaan. Yang pertama itu ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Ada hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua ada bezit. Bezit adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain, untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyanya sendiri. Yang ketiga ada hak memungut hasil. Hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Dan menurut pasal 759 KUH Perdata, hak memungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik. Yang keempat ada hak pakai dan hak mendiami. Pasal 818 KUH Perdata menentukan hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah. Pasal 826 KUH Perdata. Hak mendiami tidak boleh diserahkan atau disewakan kepada orang lain. Pasal 827 KUH Perdata. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan jaminan. Ada gadai. Hak yang diperoleh kreditur suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya dari debitur atau orang lain atas namanya debitur, dan yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang benda tersebut, didahulukan dari kreditur lainnya kecuali untuk biaya pelanggan benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda tersebut. Yang kedua ada fiducia. Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Juga benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, di mana benda tersebut masih dalam penguasaan pemberi fiducia sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan didahulukan dari kreditur lainnya. Yang ketiga ada hak tanggungan. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan. Apabila benda-benda tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.